Puji Tuhan, hari ini kita belajar lagi firman Tuhan, dan sebelum kita belajar, kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, saat ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman lagi. Kami rindu hidup kami makin hari makin indah di hadapan Tuhan, dan kami rindu hidup kami boleh berjalan dengan seturut apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Tenangkan, teduhkan hati dan pikiran kami supaya apa yang kami pelajari saat ini Tuhan boleh tinggal dalam kehidupan kami. Kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin hidup untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar di dalam kitab Mazmur 63, puji Tuhan, Mazmur 63. Di sini perikopnya adalah kerinduan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu ucapan syukur. Puji Tuhan, betapa pentingnya ucapan syukur dalam setiap kehidupan kita. Raja Daud juga bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupannya dan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Kalau kita menilik di dalam ayat yang pertama, kerinduan kepada Allah, di sini dikatakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Di padang gurun berarti itu bukan lokasi yang baik pada waktu itu. Ada apa sebenarnya di padang gurun Yehuda? Kita lihat di dalam kitab 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan, Daud di padang gurun Zif. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di dalam gurun Zif di Kores. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kondisi Daud sebenarnya. Dia dalam kondisi yang ketakutan. Dia dalam kondisi yang sangat membuat dia stres, di mana papa mertuanya mengejar-ngejar dia hendak mencabut nyawanya. Tetapi puji Tuhan, di dalam kitab Mazmur, bersama-sama kita lihat kitab Mazmur 63, di sini dikatakan ayat yang kedua, ya Allah, Engkaulah Allahku. Kataku di sini adalah kata pemilikan. Berarti Daud mempunyai Allah yang hidup. Allahku, barang ini milikku. Ku berarti punya aku, kepemilikan. Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Dalam kondisi yang tidak baik, Daud mencari sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya, yaitu Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kerinduan yang begitu dalam, kerinduan yang tidak bisa terbendung lagi, terungkap dengan suatu kata-kata, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kalau tanah yang kering itu kan membutuhkan siraman air ya. Nah, itulah ungkapan Raja Daud kepada Tuhan. Lalu ayat yang ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Aku memandang kepadamu. Daud fokus kepada Tuhan. Daud fokus kepada Allah yang sudah menjadi miliknya, Allah yang menjadi penolongnya. Lalu ayat yang kelima, demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ada ucapan syukur di dalamnya. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Memuji Tuhan itu orang bilang gampang. Pada waktu senang. Pada waktu susah bagaimana? Ada orang waktu susah dia akan memuji terus. Tetapi waktu senang dia tidak memuji, lupa. Tetapi sebaliknya, yang kita pelajari saat ini, Daud dalam kondisi yang begitu mencekam, dia katakan, aku mau memuji Engkau seumur hidupku, katanya. Lalu seperti
Dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji Tuhan. Ada ucapan syukur di dalam Daud memuji dan menyembah Tuhan. Mulutku memuji, dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana perjalanan Daud. Seperti di awal saya katakan, dikejar-kejar oleh papa mertuanya, Bapak Saul. Tetapi Daud mencari miliknya yang begitu berharga, saya katakan tadi, yaitu Tuhannya, yaitu Allahnya yang sudah nyata dalam kehidupan Daud. Dia juga fokus kepada Tuhan yang berkali-kali atau berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali sudah menolong Daud. Sehingga Daud mengatakan, aku bersyukur. Di dalam ayat yang kelima tadi, aku memuji Engkau seumur hidupku. Di sini kita belajar bagaimana Daud ini melihat masalah yang dia hadapinya. Apakah Daud ini fokus kepada masalah yang dihadapinya, yang dikejar-kejar papa mertuanya, hendak dicabut nyawanya, atau dia masih ingat kepada miliknya yang begitu berharga, fokus kepada Tuhan? Ada dua hal. Yang dipilih Daud adalah dia mengarahkan hatinya, dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupannya, dalam pertolongannya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga belajar bagaimana kita memandang problem yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, tekanan yang hidup yang kita hadapi. Tergantung kita cara memandangnya. Ataukah kita terpuruk dalam masalah itu, atau kita bangkit dengan melihat kemuliaan Tuhan, dengan melihat pertolongan Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Pilihannya ada dua. Kita fokus dengan masalah, atau kita melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Saya percaya kita pasti milih yang kedua. Tetap memandang kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang hidup, yang menciptakan seisi alam ini. Puji Tuhan. Oleh karena itu saat ini biarlah hati kita tetap melekat, tetap tertuju kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan, ajar kami untuk senantiasa fokus kepada Tuhan dalam berbagai konflik kehidupan yang kami alami. Tuhan, kami mau tetap memandang Tuhan. Kami juga mau bersyukur kepada Tuhan. Kami menghargai milik kami yang kami sangat cintai, yaitu Engkau Tuhan. Oleh karena itu, bawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap memandang kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan Tuhan pasti melakukan perkara besar. Haleluya. Amin.